Pernah nggak sih kepikiran seberapa besar sebenarnya jejak yang kita, manusia, tinggalkan di planet ini? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana bumi kita ini udah berubah total dan gimana satu spesies, yaitu kita, tiba-tiba jadi kekuatan utama yang membentuk ulang planet ini. Nah, kutipan ini jadi titik awal kita. Soalnya, buat ngerti kondisi sekarang, kita harus mundur jauh banget ke masa lalu. Dan maksud saya jauh itu, ya sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, pas planet kita ini baru aja lahir. Oke, sekarang kita coba berimajinasi sedikit. Bayangin sebuah dunia yang sama sekali beda dari yang kita tinggalin sekarang. Ini adalah bumi di masa-masa awalnya. Sebuah tempat yang, jujur aja, super ekstrim dan benar-benar asing. Lupakan hujan air yang sejuk. Miliaran tahun lalu planet kita yang masih muda ini terus-terusan dihantam sama meteor. Saking dahsyatnya tabrakan itu, permukaannya jadi lautan magma yang mendidih. Jadi, yang turun dari langit itu bukan air, tapi cairan magma yang super panas. Kebayang nggak? Lautan yang kita tahu kan warnanya biru ya? Nah, dulu itu beda banget. Bayangin lautan warnanya hijau pekat. Ini karena airnya penuh sama besi yang larut yang bikin warnanya jadi kayak gitu. Aneh kan? Terus kalau kita lihat ke atas, langitnya juga bukan biru, tapi kayak kabut tebal warna oranye. Waktu itu, atmosfer kita penuh sama gas metana yang menyaring cahaya matahari dan menciptakan pemandangan yang surreal ini. Wah, bener-bener kayak planet lain ya. Garis waktu ini ngasih kita gambaran skala waktu yang luar biasa panjang. Pemandangan ekstrim yang barusan kita bayangin itu semua terjadi di masa-masa awal ini, di Eon Hadean dan Archean. Coba lihat, butuh miliaran tahun loh sampai akhirnya kehidupan bisa berkembang jadi seberagam sekarang di era Phanerozoikum. Nah, setelah miliaran tahun bumi berubah karena proses alam, sekarang kita masuk ke babak yang benar-benar baru. Sebuah era yang bukan lagi dibentuk sama gunung berapi atau asteroid, tapi sama aktivitas satu spesies aja, kita, manusia. Disinilah muncul istilah kuncinya, Anthropocene. Istilah ini dipopulerkan sama seorang ilmuwan peraih Nobel, Paul Crutzen. Intinya, dampak kita di planet ini, dari atmosfer, lautan, sampai daratan, udah begitu masif, sampai-sampai kita dianggap sudah memulai sebuah babak geologis yang baru. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Pertanyaan yang bikin para ilmuwan debat panjang. Kalau kita memang sudah masuk zaman manusia, terus kapan tepatnya garis startnya? Apa sih penandanya? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Ada yang bilang titik awalnya itu revolusi pertanian, pas kita pertama kali mengubah daratan secara besar-besaran. Ada juga yang bilang pas revolusi industri, waktu emisi karbon meroket. Tapi ada juga argumen yang kuat banget buat tahun 1945, pas ledakan bom atom pertama. Kenapa? Karena itu ninggalin jejak radioaktif yang unik dan permanen di lapisan bumi, di seluruh dunia. Dampak kita ini ternyata bukan cuma soal iklim atau bebatuan, tapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Beberapa ilmuwan bahkan percaya kita mungkin lagi memicu salah satu peristiwa paling dramatis dalam sejarah kehidupan di bumi, sebuah kepunahan massal. Biar kita punya gambaran, sejarah kehidupan di bumi itu udah pernah diwarnai sama 5 kepunahan massal sebelumnya. Mulai dari zaman Ordovisium sampai yang paling kita kenal pas dinosaurus musnah di akhir zaman Kapur. Yang penting buat diingat, semua ini disebabkan oleh bencana alam dahsyat kayak asteroid atau letusan gunung berapi supermasif. Coba deh kita resapi angka ini. 95%. Selama kepunahan massal terparah yang dijuluki The Great Dying, 95% dari semua spesies di planet ini lenyap. Lenyap, ini peristiwa yang hampir meriset total kehidupan di bumi. Dan inilah yang membawa kita ke pertanyaan yang, jujur aja, paling bikin khawatir. Laju kepunahan spesies sekarang ini jauh lebih cepat dari kondisi normal. Makanya, banyak ilmuwan bertanya-tanya, jangan-jangan aktivitas manusia ini sedang mendorong planet kita masuk ke kepunahan massal yang ke-6? Oke, terlepas dari perdebatan soal kepunahan massal, tanda-tanda kalau planet kita lagi di bawah tekanan itu udah jelas banget. Yuk kita lihat beberapa tantangan utama yang kita hadapi di era Anthropocene ini. Para ahli sering merangkumnya jadi 3 krisis besar ini. Dan semuanya saling berhubungan. Akar masalahnya adalah populasi dan tingkat konsumsi kita yang sangat tinggi. Inilah yang mendorong perubahan iklim lewat emisi, yang kemudian memperparah hilangnya keanekaragaman hayati. Belum lagi ditambah perusakan habitat secara langsung. Semuanya nyambung, kayak lingkaran setan.
Setelah lihat masalah yang skalanya sebesar ini, gampang banget ya rasanya buat jadi pesimis atau merasa nggak berdaya. Tapi bagian terpenting dari cerita Anthropocene ini adalah, kalau kita penyebab masalahnya, berarti kita juga bisa jadi solusinya. Jadi yuk kita beralihkan apa yang bisa kita lakukan. Ini mungkin kelihatannya hal-hal yang sederhana ya, tapi jangan salah, kalau dilakukan bareng-bareng, dampaknya bisa luar biasa. Hemat energi dan air, kurangi sampah, nanam pohon, atau pilih naik transportasi umum. Semua ini adalah cara kita sebagai individu buat ngecilin jejak kita di bumi. Tapi tentu aja perubahan individu aja nggak cukup. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah kerja tim. Kita sebagai individu mengubah kebiasaan, pemerintah bikin aturan main yang mendukung lingkungan, dan perusahaan-perusahaan juga harus ikut berinovasi ke arah yang lebih hijau. Masing-masing punya perannya sendiri. Pada akhirnya, semua perubahan besar itu selalu dimulai dari komitmen pribadi. Kutipan ini ngena banget. Kebijakan itu penting, teknologi juga penting, tapi semuanya berawal dari pilihan-pilihan sadar yang kita buat setiap hari. Karena kita peduli sama rumah kita satu-satunya ini. Jadi, kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua. Sejarah planet ini sedang kita tulis saat ini juga oleh kita semua. Nanti saat generasi masa depan melihat lapisan bebatuan dari zaman kita, cerita apa yang bakal mereka baca? Apakah ini jadi kisah tentang kehancuran atau justru awal dari sebuah pemulihan? Pilihan itu ada di tangan kita sekarang.